Florence Nightingale kemudian dianugerahkan sebuah julukan yang bernama The Lady of the Lamp. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Harun Al-Rashid. Kali ini kita akan masuk di channel Harunopedia. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe agar aku semakin semangat untuk buat videonya. Terima kasih. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai teori keperawatan Florence Nightingale yang akan kita bagi dalam 4 subbab materi. Yang pertama ada biografi singkat dari Florence Nightingale, yang kedua ada teori keperawatan Florence Nightingale, yang ketiga ada paradigma keperawatan, yang keempat ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari biografi singkat Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820, tepatnya di Florence, Italia. Beliau merupakan seorang keturunan kaya raya. Ayahnya bernama William Nightingale yang merupakan seorang kaya raya yang ada di Inggris, dan ibunya merupakan seorang ningrat. Beliau tinggal di rumah musim panas yang bernama Lea Hurst. Singkat cerita, pada tahun 1850, Florence Nightingale mengikuti program pendidikan keperawatan di Kaiserslautern, Jerman. Setelah lulus, beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris dan bekerja sebagai pengawas keperawatan di Institution for Care of Sick Gentlewomen in Distressed Circumstances. Selang beberapa waktu, terjadilah Perang Crimea, di mana pada saat itu Perdana Menteri Inggris yang bernama Sidney Herbert meminta Florence Nightingale untuk menjadi sukarelawan dalam perawatan tentara yang terluka. Florence pun mengiyakan permintaan dari Sidney Herbert. Kemudian Florence diangkat bersama dengan 38 perawat ke Turki. Di situ Florence mencatat bahwa kematian dari tentara tersebut disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, faktor transportasi ke rumah sakit itu. Yang kedua, faktor rumah sakit itu sendiri. Di rumah sakit itu, Florence menemukan bahwa di situ rumah sakitnya lingkungannya kurang bagus. Dari segi saluran pembuangannya yang terbuka, airnya yang kurang bersih, air murni yang kurang bersih, udara segar yang kurang, dan juga makanan sehat yang kurang. Florence kemudian merubah hal tersebut dan juga mengatasi masalah ini. Bukan hanya itu saja jasa beliau, pada saat malam hari, Florence Nightingale selalu berkeliling ke medan perang dengan membawa lentera obornya untuk mencari tentara-tentara yang terluka untuk diberikan perawatan. Setelah perang terjadi, Florence Nightingale kemudian dianugerahkan sebuah julukan yang bernama The Lady of the Lamp, atau yang disebut gadis pembawa lentera. Setelah itu pada tahun 1860, kemudian beliau mendirikan sebuah sekolah keperawatan, tepatnya di Rumah Sakit St. Thomas. Begitu. Pembahasan yang kedua mengenai teori Florence. Teori Florence ini disebut sebagai teori lingkungan, di mana Florence percaya bahwa ada 5 faktor utama untuk mencapai rumah yang sehat. Yang pertama ada udara yang murni, yang kedua ada air yang murni, yang ketiga drainase yang efisien, yang keempat ada kebersihan, dan yang kelima ada cahaya. Lingkungan di sini menurut Nightingale ada 3. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua lingkungan psikologis, dan yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan fisik, misalkan kita berada di rumah sakit dan kita harus memperhatikan lingkungan sekitar pasien kita, misalnya dalam artian bed, tempat tidur, setelah itu kemudian kebersihan lingkungannya. Untuk yang kedua ada lingkungan psikologis. Nah, lingkungan psikologis ini meliputi di mana kita harus menjaga lingkungan itu agar tidak membuat stres pasien tersebut. Untuk yang lingkungan sosial itu
kita harus membuat lingkungan sosial itu nyaman bagi mereka untuk melakukan kegiatan sosial seperti berkomunikasi antar sesama manusia, seperti itu. Pembahasan yang ketiga kita kali ini adalah paradigma keperawatan, di mana yang seperti kita ketahui paradigma keperawatan itu ada 4, meliputi manusia, lingkungan, sehat dan sakit, dan keperawatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa membutuhkan satu sama lain. Lingkungan menurut Nightingale merupakan komponen utama dalam memberikan asuhan keperawatannya. Untuk yang ketiga, sehat dan sakit, kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Untuk yang keempat ada keperawatan, di mana keperawatan ini sangat dibutuhkan karena pasien tidak akan bisa sembuh dengan dirinya sendiri, melainkan dengan bantuan orang lain, baik itu perawat, dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya. Begitu. Pembahasan yang keempat mengenai penerapan teori Florence Nightingale. Penerapan teori Florence Nightingale ini bisa kita lakukan dengan menjaga kebersihan pasien, menjaga kebersihan rumah sakit baik di dalam maupun di luar rumah sakit, dan juga memeriksa kondisi pasien secara mendalam. Sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan aku mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.